A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ittakhadhu aymanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka, yaitu sumpah kebohongan, wiqayatan li anfusihim wa amwalihim, wiqayatan sebagai bentuk perlindungan atas nyawa mereka dan harta mereka. Koma bawahnya falaula dzalika, lakutilu wa ukhidha maluhum, kalau tidak bersumpah bohong, niscaya mereka akan diperangi. Koma, dan akan diambil harta mereka. Fasaddu an sabilillah. Koma bawahnya sehingga mereka mencegah orang mukmin kepada dirinya, an sabilillah ay al-jihadi fihim biqasrihim wa akhdhi amwalihim. Koma, maksudnya orang muslim tidak akan memerangi mereka. Dan tidak akan mengambil harta mereka. Koma, padahal dia adalah orang kafir. Ya. Orang muslim itu sifatnya itu jujur dan melaksanakan koridor syariat. Yang boleh diperangi itu ya orang kafir. Kalau mereka kalah, hartanya jadi rampasan perang. Untuk jaga itu, mereka tidak
masuk Islam bukan. Dia sumpah bohong. Maksudnya dia Islam, dia ini, dia itu. Sehingga ketika ngelihat seperti itu ya kita ngukumi dengan dohir. Ya kan? Tidak bisa kita ngukumi dengan dohir. Oh dia orang muslim, ya sudah muslim, tidak perlu diganggu. Oh dia muslim. Tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Berlaku. Dia munafik, dohir apa? Islam. Apalagi sumpah yang penuh dengan kebohongan. Paham ini? Ya. Gitu. Apa janjinya Allah? Falahum azabum muhin aidzu ihanatin. Koma bawahnya, maka untuk mereka azab yang penuh dengan kehinaan. Maka untuk mereka azab yang penuh dengan kehinaan. Yang pertama, fil akhirah, yaitu azab di akhirat. Wal azabu fid dunya wal qabri. Begitupun yang B, begitupun azab di dunia, azab di kubur. Na'udzubillah. Itu. Azab di dunia, azab di kubur. Sebetulnya akhirat itu mana? Akhirat itu ketika roh kita ini sudah pisah, itu akhirat sudah. Alam kubur itu semuanya kan akhirat. Ya. Cuma di situ nunggu. Di situ nunggu. Nunggunya kalau orang soleh tidak terasa. Karena berbagai nikmat diberikan oleh Allah. Bahkan ada riwayat menyebutkan di kuburannya itu berlobang nyambung ke sorga. Tapi di sorga bukan masuk ke sorga yang nanti akan ditempati Nabi Muhammad dan umatnya dan orang-orang soleh itu, bukan. Dilatari, tapi latari surga. Sifat surga itu gimana sih? Dingin enggak, panas enggak, sedang. Antara dingin dan panas. Ada matahari, ada penerangan, bukan matahari tapi penerangan, ya wallahu a'lam apa. Ada penerangan. Tapi penerangannya tidak membuat silaunya mata, tidak membuat orang kepanasan. Itu. Ya. Makanya dilu di alam kubur, dilu di alam kubur. Ya. Meskipun puluhan tahun. Kenapa? Tidak kerosong nikmat. Apa yang rasa? Tidak ada ini. Itu. Amin. Ayat 17, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallah min adzabih. Ayat 17. Harta-harta mereka, anak-anak mereka tidak akan mampu untuk menolak harta-harta mereka. Anak-anak mereka tidak akan mampu untuk menolak jika azab siksaan datang kepada mereka. Idza ja'ahum, jika datang apanya? Azab. Hum, kepada mereka, jika azab datang kepada mereka.
Nggak bisa. Syai'an, sedikit pun tidak bisa memberikan bantuan. Syai'an, sedikit pun tidak akan bisa memberikan bantuan. Syai'an di sini minal ighna, dari bentuk kecukupan, tidak bisa. Ulaika ashabun nari, merekalah penduduk neraka. Ulaika ashabun nari, merekalah penduduk neraka. Nas'alullah salam wal afiyah. Hum fiha khalidun. Koma bawahnya, hum fiha, yang mana mereka di alam neraka, di kehidupan neraka, khalidun, mereka akan kekal. Naudzubillah. Aduh. Atau kekalnya itu tidak bisa diperkirakan dengan manusia, karena yang membuat kekal itu Allah. Allah yang buat kekal. Apa bedanya kekalnya Allah dengan kekalnya mereka? Di sorga, di neraka, na'udzubillah kekal. Allah kekal, berarti sifatnya Allah bukan. Karena Allah yang menciptakan kekal itu. Otomatis kekalnya Allah dengan kekalnya mereka lain. Karena kalau bahasa tauhid kan ada sifat yang berbarengan antara khalik dan makhluk, cuman bukan sempurna. Allah maha indah, Allah maha baik. Ada manusia yang indah, ada manusia yang baik, tapi baiknya manusia itu tidak seperti baiknya Allah. Paham ini? Indahnya manusia tidak seperti indahnya Allah. Karena apa? Karena kalau indahnya manusia itu syai'un hadits, sesuatu yang baru tercipta. Tapi kalau Allah memang dari asalnya. Asal itu kondi. Tidak ada. Tidak bisa dibahas itu. Nah iya kan dari asalnya. Iya terus. Lah asalnya dari mana? Loh Allah kok di mereka. Inti punya utek dan nututi. Tidak bisa. Dan itu godaan setan kan? Di mana? Di Sahih Bukhari yang biasanya kita baca itu lah. Di akhir setan kan tanya kan? Sering bisikkan nanti. Ini dari apa ya? Dari ini. Ini cerita dari apa ya? Dari ini. Ini diciptakan dari apa ya? Ini. Terus gitu. Sampai nanti endingnya, puncaknya, Allah diciptakan dari mana ya? Nah, kalau sudah masuk dalam kategori itu, sudah. Akhirnya muncul mujassimah semacam ini. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah duduk di atas kursi. Walahu arsyun azim. Untuk Allah arsy yang besar. Berarti Allah punya singgasana. Wah, ini mujassimah namanya. Itu godanya setan. Loh kalau kita orang masuk surga kan kekal, terus kekalnya Allah gimana? Kok dibahas sekali? Bahasan gimana ente bisa masuk surga? Ente bahas seperti itu, penyebab ente tidak akan masuk surga, tidak tahu nanti kekalnya surga. Kalau jawaban akademiknya, yang menciptakan kekalnya penduduk surga adalah Allah, berarti ciptaan. Tapi kalau Allah dari zatnya memang kekal. Zat itu apa? Nah ini kena jebakan setan nih. Allah zatnya dari mana? Ada yang ngono. Dulunya manusia biasa kemudian diangkat menjadi Tuhan. Sing ngangkat iki sapa gitu lah. Kan gitu. Ini ngomong akidah loh ya.
ngomong akidah Islam, enggak ngomong orang-orang lain, enggak. Dengan itu kan banyak kan kejadian-kejadian itu. Dulu yang biasa, duduk diangkat dari presiden loh, tadi Tuhan. Jadi penciptaan kapan disahno sing ngesahno sopo? Berarti yang ngesahkan lebih tinggi. Lah iya kan? Orang-orang Mesir dulu kan coba mikir mereka. Wallahu a'lam ya, mungkin intimidasi atau bisa juga ditutup sama Allah. Bisa. Alasannya itu gini, alasannya apa ya? Karena tidak pernah mendapatkan sesuatu yang tidak enakan Fir'aun itu. Umurnya 400 loh, 400 tahun. Sehat, tidak loro, tidak ulah apa-apa. Ya. Kalau makan per hari itu ngabiskan onta satu, anaknya unta. Tapi meskipun anaknya unta, yang gede pisan. Wah subhanallah, yodak kolesterol, yodak iko, yodak iki. Ya emang caranya Allah seperti itu. Kemudian apa? Ndak kamar mandi. Lah buang air besar, wala buang air kecil, wala buang air sedang, ndak ada. Ndak ada sama sekali. Ke kamar mandi setiap 40 hari, bayang no ini. Tadi kebelet nguyuni setiap 40 dino. Ini bukan ndak makan kabeh, makan saunto. Ndak pernah loro. Alhamdulillah punya anak ndak pernah sakit. Naudzubillah. Jangan-jangan titisannya Fir'aun. Iya. Kan pernah kejadian yang Nabi minta seorang perempuan itulah. Sing abae, sing wedok, ya bahasanya kita orang ya hanu bangga ngono. Anak-anak ini Masya Allah ya Rasul. Kenapa katanya? Tidak pernah sakit, la khaira fiha katanya Nabi. Dan api boleh tinggal sama Nabi. Ojo bangga kan. Jadi kalau ente itu ada sakit, mau pilek, mau ngeluh titik, itu sih untung, tidak pada karo Fir'aun. Anak sehat, bib, selamat. Ya tapi cok loro terus jangan ngeluh bisa. Cuman ada satu yang tidak bisa dihilangkan sama Fir'aun. Apa? Putihnya rambut. Sehingga Fir'aun nyemir. Makanya yang pertama kali nyemir rambut itu Fir'aun. Ono nyemir rambut, bu semir rambut atau semir sepatu, wallahu a'lam. Itu berarti ittibaan bi Fir'aun. Bukan ittibaan bin Nabi loh. Na'udzubillah. Dan Asia seorang perempuan solihah, kenapa kok jadi istrinya Fir'aun? Tahu enggak ini? Bapaknya itu punya utang, ndak iso bayar. Akhirnya minta anaknya, kok Siti Nurbaya kan? Ceritanya kan? Ya. Dia Asia orang-orang baik, orang solihah, bahkan nanti akan menjadi istrinya Nabi. Tapi Fir'aun selama kawin sama dia ndak pernah kumpul. Lalu terus siapa? Ini. Ada dua yang mengatakan. Ada yang mengatakan gini, Fir'aun itu kalau mendekati Asia, artinya megang ini tok, megang tangan ini tok misalnya, itu kejang. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi koyoknya ini terkalahkan sama pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyatakan Asia itu tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Dalam keadaan suci, dalam keadaan gadis terus. Terus gimana? Kalau Fir'aun itu ingin hubungan sama Asia, itu setan berubah bentuk jadi Asia. Jadi yang selama itu dikumpuli sama Fir'aun, kumpul sama setan. Itulah. Makanya dilihat, Asia sama Asia punya anak enggak? Enggak punya. Karena setan berubah bentuk seperti Asia. Jadi kumpul ke Asia seolah-olah padahal setan. Kumpul karo setan, naudzubillah. Iya. Engko takon Asia waktu itu nang ndi? Ya ndak ero, taklim malah. Pokoknya ndak ono Asia itu dah.
Nanti yang bunuh siapa? Yang bunuh ya Fir'aun sendiri, Asia. Karena tahu Asia beriman dengan Allah. Ya. Sampai nanti akan dilempari batu besar, dilempar batu besar ini, sebelum nyampe batu itu ke dadanya dicabut dulu ruhnya. Jadi ketika ketimpaan batu, grek, enggak kerasa apa-apa. Nah, itu 3 yang akan jadi istrinya Nabi, Asia, Sayyidina Maryam, sama Ummi Kulsum. Ummi Kulsum saudaranya Nabi Allah Musa. Saudaranya Nabi Musa. Kalau Nabi Allah Musa kok ipar ya. Ipar. Itu. 3 itu. Itu perempuan suci, perempuan yang tidak terlalu disentuh sama sekali. Apalagi Siti Maryam. Dan kebiasaan Siti Maryam poso tok. Waktu meninggal makannya bukanya dengan dedaunan, nyari dibanguni. Meninggal, malaikat datang, ibumu wahai Musa meninggal. Oh, ibu Nabi Isa, Nabi Isa, ibumu meninggal itu apa? Tidak ngerti. Meninggal berpisahnya ruh dari jasad, sakit. Coba hidupkan sebentar ibu, tidak bisa, kalau sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Anak minta sama Allah, minta dikasih, Allah Isa. Nah, kita orang tidak bisa urip maneng. Iku mah ditusi urip maneng, durung mati susu. Kadang-kadang ada gitu kan, aneh-aneh gitu kan. Banyak enggak gitu? Apa itu? Nanti dimasukkan di TV. Adalah programnya ada, enggak bisa nyebut mana. Jadi katanya mati, setelah mati kelihatan malaikat akan masuk, malaikat pulang dulu, kamu belum nyampe, akhirnya hidup kembali. Sehingga jadi pertanyaan, kira-kira malaikat sing jogo iku karo Israel enggak tukaran enggak? Kau telepon, loh ya apa kok nih? Lah iya kok keliru enggak rudo, masa kan ngono? Nah, ada orang meninggal ya meninggal, enggak bisa balik maneh. Kayak gitu. Ini bayangkan, ada yang mati suri lah, mati serit, mati opo. Wallahu a'lam. Dah, itu belum meninggal, makanya dipastikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue terus pokoknya mati wes rame, ayo ditusi. Karena kaget, tangi, bingung, viral tak di urip maneng ya. Ada. Faham? No. Pokoknya gudang, makanya akan dulu film horor tadi. Itu, paham ya? Nah, kekalnya, ya kekal penciptaan kok, bukan kekal aslinya. Beda. Manusia itu cantik, manusia itu tampan, tapi penciptaan aslinya ya enggak. Nanti akan kembali kepada kodratnya gitu orang. Begitu. Nah kalau Allah enggak. Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Lah, jamilnya Allah ini, indahnya Allah ini indah asli. Kalau kita orang enggak penciptaan, dulunya mani, jijikkan, enggak tahu bentuknya apa, mau muncul manusia kecil, besar, ini mata dan sebagainya bentuk semuanya. Jadi sweet 17, ya, umur 17 tahun, coba balikin, 17, balik 71, ya Allah, karang guyu, medeni, apalagi malam-malam, lampu mati, rambutnya uri-urian, guyu, tahu ya kan, memang gitu. Karena apa? Ini jawaban sebetulnya, jawaban selengean, cuma betul. Jadi jangan dibahas, kekalnya kita orang gimana, manusia di surga kekal ya, di neraka kekal, lah Allah kan kekal juga, apakah sama? Loh, ya lain sih. Kekalnya mereka sampai kapan? Ya Allah alam daruh. Lah iya bisa bersurga, iya terus apa? Ya alhamdulillah bersurga, iya alhamdulillah, cuma terus yang kekal, iya terus yang di, ya daruh. Kok bahas iku? Ya ampun nang di, mari di surga. Sampai kapan, Beb? Loh, sampai kapan? Ya aku ndak ro pisan. Terus nang di Beb nak ro.
Bukan terminal nang di daro. Wis pokoke ya apa cara mlebu surga golek ono dhisik. Nah, itu. Panjang umur sehat insyaallah. Ya, panjang umur sehat tapi kadang-kadang sakit juga. Ojo sehat tok ojo. Kayak Alhamdulillah. Jadi kan kalau misalnya kenapa tidak masuk? Iya Beb, supaya tidak itibaan sama Fir'aun. Oh loro berarti. Loro. Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.